Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal dari kelas HKIA Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 2320 110008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang mana dosen pengampunya ialah Pak Fuad Riyadi LCMAG. Menjawab dari pertanyaan soal UTS nomor 1 dari definisi apa yang dimaksud dengan fikih. Fikih secara bahasa ialah al-fahmu, artinya suatu pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah ialah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci, yang mana dari Al-Quran atau hadis. Sedangkan menjawab pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan fikih muamalah, ialah fikih muamalah secara istilah itu ada 2 definisi. Yang pertama definisi secara luas, sedangkan yang kedua adalah definisi secara khusus. Sedangkan fikih muamalah definisi secara luas ialah aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara khusus definisi dari fikih muamalah ialah tukar menukar suatu barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Jawab pertanyaan nomor 3, yang mana macam-macam fikih muamalah. Yang pertama itu ada 2 fikih muamalah. Yang pertama ialah al-muamalah al-adabiyah, yang kedua adalah al-muamalah al-maliyah. Yang pertama, maksud dari muamalah al-adabiyah ialah pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridho, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar, dan menjauhi sifat-sifat dari sifat-sifat yang tidak transparan seperti halnya tadlis, gharar, tipuan atau riswa, sogo atau iftikor, penimbunan. Sedangkan yang kedua ialah muamalah al-maliyah, yang mana muamalah tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yaitu al-muawado al-maliyah, hukum kebendaan. Yang kedua ialah munakahat. Yang ketiga ialah muksamat atau hukum acara. Yang keempat adalah amanat dan ariyah atau pinjaman. Yang kelima ialah tirkah, harta peninggalan. Menjawab pertanyaan nomor 4, yang mana bagian A, prinsip dari fikih muamalah yaitu wahid, yaitu robbaniyah dan tauhid. Yang mana robbani itu berasal dari kata robbun, yaitu berarti Tuhan. Artinya berarti robbaniyah berarti bersifat ketuhanan. Sedangkan tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan atau mengesahkan. Sedangkan robbaniyah secara fikih muamalah berarti seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan bisnis berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, yaitu dilakukan dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang mana dalil Al-Quran tersebut yaitu surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Yaman. Sedangkan keterkaitan hadis dengan prinsip tersebut atas ayat Al-Quran yaitu innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Jadi setiap seluruh kegiatan kita, baik aktivitas muamalah kita yang ada di dunia ini, kita niatkan semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari prinsip tersebut ialah menjual barang dengan jujur, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat. Karena apa? Karena sadar bahwasanya Allah telah mengawasi kita. Kemudian selanjutnya ialah al-adalah. Secara bahasa ialah berarti lurus, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna lain, tidak berat sebelah, tidak zalim. Sedangkan secara istilah dalam prinsip fikih muamalah, al-adalah ialah menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi dan hubungan sosial tanpa merugikan salah satu pihak serta dengan ketentuan syariat. Yang mana dasar atau dalil dari prinsip adil yaitu surat Al-Maidah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla tu'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam dasar tersebut juga berkaitan dengan hadis Nabi yang artinya barang siapa yang menipu maka ia bukan golongan kami. Menekankan hadis tersebut menekankan pentingnya bahwa kejujuran atau keadilan tersebut setiap bentuk transaksi karena adalah ciri utama ekonomi Islam. Contoh dari prinsip tersebut ialah menimbang orang yang berjualan, menimbang dan menakar sesuai dengan takaran yang telah ditentukan atau yang diinginkan oleh pembeli, dan tidak mengurangi kuantitas atau tidak mengurangi kuantitas beratnya beras tersebut. Pertanyaan selanjutnya ialah kata prinsip al-insaniyah, yang mana berasal dari kata al-insan yang berarti manusia. Sedangkan secara menurut istilah ialah prinsip insaniyah dalam fikih muamalah ialah menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan hubungan antar individu dengan sesama manusia dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, yang mana diantara yang dengan adil, kasih sayang, dan tanpa merendahkan martabat manusia. Di antara dari dalil prinsip kemanusiaan tersebut ialah surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman
mimman khalaqna tafdila, yang artinya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Kemudian makna dari prinsip insaniah tersebut dengan fikih muamalah, yang mana menjadikan jiwa sosial ekonomi Islam, karena Islam tidak hanya menata hubungan manusia dengan Allah saja, yang mana hablum minallah, akan tetapi manusia juga memiliki hubungan hablum minan nas. Jadi maka dari itu prinsip al-insaniyah menjadi salah satu prinsip dari fikih muamalah. Contoh dari tersebut ialah perdagangan jual beli, tidak menipu pembeli atau tidak menimbun barang, yang mana tidak menimbun barang karena hanya untuk mencari keuntungan semata. Yang selanjutnya ialah prinsip fikih muamalah ialah al-hurriyah, yang mana berarti dari bebas atau merdeka. Sedangkan al-hurriyah secara istilah ialah hak manusia untuk bertindak atau memilih dan berkehendak dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Artinya bahwasanya manusia diberi kebebasan untuk bertindak, untuk menentukan satu pilihannya atau kehendaknya, akan tetapi dengan batasan, dengan syariat-syariat yang telah ditentukan. Dalil dari prinsip tersebut ialah surat Al-Baqarah ayat 256, yang mana tidak ada paksaan dalam menerima agama. Kemudian keterhubungan tersebut ialah dengan kaidah-kaidah Islam, yang mana artinya diantaranya yaitu al-masakatu tajlibu maisir, al-masakatu tajlibu taisir, yang mana kesulitan mendatangkan kemudahan. Di antara contoh ialah seseorang bebas memiliki jenis usaha, akad jual beli atau pekerjaan selama pekerjaan tersebut masih halal. Kemudian menjawab prinsip amalah selanjutnya ialah adamul gharar wa riba, yang mana gharar tersebut, gharar sendiri ialah bermakna ketidakjelasan. Artinya secara istilah ialah menimbulkan suatu perbuatan yang mempertipudayakan sesuatu tanpa kepastian. Artinya secara istilah ialah mempertaruhkan sesuatu tanpa kepastian. Jadi gharar intinya ialah ketidakjelasan. Sedangkan riba ialah secara bahasa adalah tambahan yang atau kelebihan. Kemudian dalil dari pengharaman riba ialah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, keterkaitan dari ayat tersebut ialah dari qaid fikih, yaitu al aslu fil muamalati al ibhatu hatta yadullu ala tahrimihi. Dalil hukum asal dari fikih muamalah ialah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contohnya dari tersebut ialah riba, orang yang meminjamkan hutang 10.000 kemudian mengembalikannya harus dengan 15.000 gitu. Itu termasuk contoh dari riba. Sekian
jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.